Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustadz harap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video pembelajaran kali ini Ustadz akan membahas mengenai hukum mat. Seperti yang sudah kita bahas di kelas, ya, hukum mat itu adalah hukum yang mengatur cara membaca suatu huruf dengan panjang. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada bacaan pendek dan ada bacaan panjang. Nah, bacaan panjang itu diatur di dalam hukum mat. Bagaimana kita membaca huruf-huruf tertentu apabila huruf itu bertemu dengan huruf tertentu juga, ya huruf yang lain, maka kita harus membacanya dengan jumlah harokat atau jumlah panjang tertentu. Jadi cara membaca bacaan mat adalah dengan membaca panjang huruf beberapa harokat. Apa itu harokat? Harokat adalah kadar panjang mat atau satuan untuk mengukur mat. Kalau kita belajar di matematika mungkin kita belajar ada namanya satuan baku, sentimeter atau meter dan lain-lain. Nah, untuk di hukum mat itu konsepnya sama, yaitu mat itu diukur dengan harokat. Satu harokat setara dengan satu ketukan. Dua harokat maka bisa disebut juga sebagai dua ketukan, dan seterusnya. Selanjutnya huruf mat. Huruf mat adalah huruf yang menyebabkan bacaan panjang, atau dengan kata lain, hukum mat atau bacaan mat itu terjadi karena adanya huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat ada 3, yaitu alif dan waw dan ya sukun. Alif, waw sukun, dan ya sukun. Kemudian hukum mat itu memiliki 15 macam bacaan. Jadi ada 15 jenis bacaan mat atau bacaan panjang. Baik, jenis mat atau macam mat yang pertama adalah mat tobi'i. Kita di pembelajaran kelas 3 ini, insya Allah kita akan membahas kurang lebih 8 macam bacaan mat. Adapun nanti sisanya akan kita pelajari di kelas 4 insya Allah. Pembagian yang pertama adalah mat tobi'i. Mat tobi'i disebut juga mat asli. Dari katanya atau dari namanya saja kita bisa pahami bahwasanya mat tobi'i adalah mat original atau mat yang merupakan jenis mat yang paling dasar atau yang paling pertama. Mat tobi'i dibaca 2 harokat atau setara dengan 2 ketukan. Mat tobi'i dapat terjadi karena 3 hal. Jadi mat tobi'i akan terjadi dengan 3 syarat ini. Atau dengan kata lain, terjadinya bisa dengan 3 faktor berikut. Yang pertama, huruf harokat fathah. Huruf berharokat fathah diikuti oleh alif. Ini syarat yang pertama. Kemudian huruf berharokat kasroh diikuti oleh ya sukun. Dan yang ketiga adalah huruf berharokat dhammah diikuti oleh waw sukun. Jadi mat tobi'i itu bisa terjadi dengan 3 faktor ini. Bisa terjadi karena fathah diikuti oleh alif, bisa terjadi karena huruf berharokat kasroh diikuti ya sukun, ataupun bisa karena huruf berharokat dhammah diikuti oleh waw sukun. Untuk memahami konsep mat tobi'i dengan lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Baik anak-anak, mari kita lihat beberapa ayat yang ada di slide ini.
Anak-anak bisa memperhatikan huruf-huruf yang berada di dalam lingkaran merah ya. Itu adalah huruf-huruf yang dibaca mad tobi'i atau dibaca dua harokat atau dua ketukan. Kita lihat di sini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, dilihat di sini huruf mad itu adalah huruf mim itu berharokat fathah dan diikuti oleh alif. Maka dengan kata lain, huruf mim ini adalah dibaca hukumnya mad tabi'i atau merupakan hukum bacaan mad tabi'i. Maka kita harus membacanya sebanyak atau sepanjang dua harokat atau dua ketukan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selanjutnya, mari kita perhatikan pada ayat yang kedua. Wala antum abiduna ma a'bud. Mari kita perhatikan di sini ada huruf dal yang berharokat dhammah, kemudian diikuti oleh waw berharokat sukun. Huruf berharokat dhammah apabila diikuti oleh huruf waw sukun, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Maka kita harus membacanya sebanyak dua harokat. Selanjutnya kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Alam yajidka yatiman fa'awa. Mari kita perhatikan lingkaran merah berikut. Di sini kita menemukan huruf ta berharokat kasroh yang diikuti oleh ya berharokat sukun. Apabila huruf berharokat kasroh diikuti oleh ya sukun, maka menyebabkan terjadinya mad tabi'i. Menyebabkan terjadinya bacaan mad tabi'i, maka mengharuskan kita untuk membacanya sepanjang dua harokat. Pembagian mad selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Mad wajib muttasil itu terjadi karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Untuk memahami konsep mad wajib muttasil, anak-anak hendaknya sudah memahami dengan baik konsep mad tabi'i. Dengan kata lain, anak-anak harus sudah bisa mendeteksi bentuk-bentuk dari mad tabi'i. Untuk memahami mad wajib muttasil lebih jelas lagi, mari kita perhatikan contoh pada ayat-ayat berikut. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Pada lingkaran merah terdapat bacaan mad wajib muttasil. Seperti yang telah Ustadz sampaikan sebelumnya, bahwasanya mad wajib muttasil terjadi karena adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata atau di dalam sebuah kata. Mari kita perhatikan pada ayat tanazzalul malaikatu. Al-malaikatu. La adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena la dibaca dua harokat. La. Tetapi karena setelahnya ada huruf hamzah yang berharokat kasroh, malai, maka la tidak lagi dibaca sebanyak dua harokat, tetapi menjadi 5 harokat. Atau dengan kata lain, terjadi hukum bacaan mad wajib muttasil. Selanjutnya kita perhatikan pada ayat berikutnya. Wa ammas sa'ila. Sa adalah huruf sin yang berharokat fathah dan diikuti oleh alif. Maka dibaca dua harokat. Atau dengan kata lain, ini merupakan mad tabi'i. Tetapi apabila kita lihat huruf setelahnya, terdapat huruf hamzah yang berharokat kasroh. Maka sa tidak lagi dibaca dua harokat,
tetapi ia dibaca 5 harokat karena terjadi hukum bacaan mad wajib muttasil. Selanjutnya pada ayat yang terakhir, wa wajadaka ailan. A adalah huruf ain yang berharokat fathah dan diikuti oleh alif, maka dibaca 2 harokat atau disebut juga dengan mad tabi'i. Tetapi apabila kita lihat huruf setelahnya, maka kita akan menemukan huruf hamzah berharokat kasrah. Maka A tidak lagi dibaca 2 harokat, tetapi dibaca sebanyak 5 harokat. Maka terjadilah hukum bacaan mad wajib muttasil. Jika anak-anak membaca Al-Quran, maka anak-anak akan dibantu untuk menemukan hukum mad wajib muttasil dengan tanda berupa bendera. Tanda bentuk seperti bendera. Maka jika anak-anak menemukan tanda seperti pada ayat-ayat berikut, maka anak-anak harus membacanya sebanyak 5 harokat. Pembagian yang ketiga adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat. Jadi anak-anak boleh membaca 2 atau 4 atau 5 harokat. 2 atau 4 atau 5 ketukan. Mad jaiz munfasil terjadi karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Kalau mad wajib muttasil, kita tahu bahwasanya mad tabi'i bertemu hamzah di sebuah kata atau di kata yang sama atau di satu kata. Yang membedakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil adalah letak hamzah. Pada mad jaiz munfasil, hamzah berada di kata yang lain atau di kata yang terpisah. Untuk memahami mad jaiz munfasil dengan lebih baik lagi, mari kita perhatikan contoh pada ayat-ayat berikut. Baik anak-anak, mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Pada ayat pertama, ma'aghna, terdapat huruf mim berharokat fathah dan diikuti dengan alif, maka ini yang dinamakan mad tabi'i. Selanjutnya bertemu dengan hamzah atau a yang merupakan bagian dari kata berikutnya atau dalam kata aghna ini, maka terjadilah bacaan mad jaiz munfasil. Maka anak-anak dapat membaca ayat berikut dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Selanjutnya pada ayat yang kedua, wala antum. La di sini adalah mad tabi'i karena lam kemudian diikuti oleh alif ya berharokat fathah dan bertemu dengan a atau hamzah di dalam kata setelahnya. Dengan kata lain, bertemu dengan hamzah ya di dalam di kata yang berlainan atau di lain kata. Maka terjadilah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Wala antum, boleh 2 harokat. Wala antum, boleh 4 harokat ataupun 5 harokat. Wala antum. Pembagian mad selanjutnya yaitu yang keempat adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini dibaca 2 harokat. Mad silah qasirah terjadi karena ha dhammah bertemu huruf selain hamzah. Nah, anak-anak mad silah qasirah ini kadarnya sama dengan mad tabi'i, yaitu hanya 2 harokat. Tetapi terjadinya atau sebabnya itu berbeda dengan mad tabi'i. Mad silah qasirah terjadi karena ha dhammah atau hu itu bertemu dengan huruf selain huruf hamzah di lain kata atau di kata setelahnya. Untuk memahami konsep mad ini dengan lebih jelas, mari kita perhatikan contohnya. Marilah kita perhatikan ayat-ayat berikut. Ayat yang pertama,
fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu adalah satu kata dan hawiyah satu kata. Coba perhatikan pertemuan antara kedua huruf yang berada di dalam lingkaran merah. Hu bertemu dengan ha. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya tadi, bahwasanya mad silah qasirah terjadi apabila ha berharokat dhammah hu bertemu dengan huruf selain huruf hamzah. Jadi yang berada setelah ha dhammah atau huruf yang datang setelah ha dhammah itu harus selain hamzah. Maka ha di sini, ha sebelumnya ha berharokat dhammah itu dibaca 2 harokat. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya, wa innahu ala. Wa innahu adalah satu kata dan ala satu kata. Kita lihat di sini ha berharokat dhammah bertemu dengan a atau ain berharokat fathah. Wa innahu ala, maka terjadi mad silah qasirah, mengharuskan kita untuk membacanya panjang sebanyak 2 harokat. Baik anak-anak, pembagian selanjutnya yaitu mad silah tawilah. Dari namanya kita bisa pahami bahwasanya mad silah tawilah ini berkerabat dengan mad silah qasirah. Mad silah tawilah sendiri, tawilah itu berarti panjang. Maka mad silah yang satu ini sudah dipastikan bacaannya lebih panjang daripada mad silah qasirah. Karena qasirah itu artinya pendek, sedangkan tawilah artinya panjang. Mad silah tawilah ini dibaca 5 harokat. Mad silah tawilah terjadi karena ha dhammah bertemu dengan hamzah. Nah, sudah bisa diambil perbedaannya ya, sudah bisa dilihat perbedaannya. Kalau mad silah qasirah itu terjadi apabila ha dhammah bertemu dengan huruf selain hamzah. Dan kalau hurufnya hamzah, maka itu terjadi bacaan mad silah tawilah. Untuk memahami lebih jelas, mari kita lihat bersama-sama contoh pada beberapa ayat. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Ayat yang pertama, yahsabu anna malahu akhladah. Malahu adalah satu kata dan akhladahu adalah satu kata. Hu di sini di malahu hu itu dibaca panjang 5 harokat karena bertemu dengan hamzah atau a pada kata berikutnya. Ya, inilah sebab dari terjadinya mad silah tawilah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian ayat selanjutnya wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Maluhu adalah satu kata dan iza adalah satu kata. Nah, hu di sini bertemu dengan i atau hamzah berharokat kasrah, maka terjadi hukum bacaan mad silah tawilah. Nah, anak-anak juga bisa mendeteksi mad silah tawilah dengan melihat tanda seperti bendera di atasnya. Maka ini kadar bacaannya lebih panjang, yaitu 5 harokat.